warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi bihayatih, subhanalladzi bibaqaih, subhanalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'd. Hadratul afadil, sadatul ulama wal habaib wal masyayikh al a'izza, wa fil muqaddimah sahibul fadilah wal karamah, panjenenganipun Al Habib Zain bin Farid Al Munawwar wa ta'alallah biduli hayati. Panjenenganipun ingkang sangat kita hormati, kita ta'zimi Agus Muhammad Kusyaik Qurafi Al-Ishaqi utawi Gus Kevin, putra saking guru kita Hadratul Syekh Romo Kiai Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Para a'immatul khususiyah, para kiai-kiai kang hadir, alhamdulillah punika kompak sareng-sareng rawuh wonten majelis punika. Wonten Kiai Masyudi, wonten Kiai Asyifuddin, wonten Kiai Indana Zulfa, Kiai Zuhri Al-Hafidh, wonten Kiai Samsuddin, Kiai Ashari, Kiai Maskur, Kiai Kabul, dan para kiai-kiai yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pengurus Jamaah Khidmah Kabupaten Semarang, Pak Supri, ugi keluarga besar saking orang tua kita, guru kita, sesepuh kita, dan bahkan sahabat kita, Romo Kiai Haji Hasanuddin, mugi beliau husnul khotimah. Para hadirin wal hadirat jamaah al-khidmah, jamaah ingkang hadir wonten majelis punika. Alhamdulillah, dalu punika kita sedaya pinaringan sehat walafiat, saged sareng-sareng hormat dumateng panjenenganipun almarhum Maulana Bapak Kiai Haji Hasanuddin. Kula piyambak biasanipun memanggil beliau dengan sebutan Bapak. Wonten sejak pertemuan kula nderek beliau tahun 2009 kali Gusti Dah punika, Bapak Ibu harus selalu entengan awit kula dereng menikah gandeng sampai gendong Pak Has. Bapak selalu ada di samping kami sampai akhir beliau, sampai kami mau merintis pesantren untuk mahasiswa dalam rangka melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah khidmah. Beliaulah sesungguhnya tokoh utama mengapa kami kepeksa menika derek dawuh saking beliau untuk harus ada pondok pesantren khusus mahasiswa, karena ini kalau nggak diteruskan perjuangan al-khidmah khususnya di perguruan tinggi, siapa yang akan meneruskan? Dan kami alhamdulillah diberikan kemudahan, kekuatan, dan beliau sampai akhir hayatnya belum sempat untuk rawuh di Jogja, sudah diundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula piyambak menawi pirsani Bapak utawi Romo Kiai Hasanuddin punika sampun ayem. Keranten Yai Has punika miturut kawula sampun
nglampahi dawuh saking Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa man taqulat mawazinuhu wa huwa fi 'aisyatir radiyah. Hidup menurut kula piyambak, Bapak menika sampun sangat sukses menjalani kehidupan, khususnya ketika beliau mistoaken dawuh sebagai muridipun Hadratus Syekh Romo Ki Ahmad Asrori Al-Syaqi radhiyallahu an. Beliau sebagai jamaah sahabat kita semua, beliau sebagai orang tua, sebagai tokoh, sebagai bapak dari anak-anak yang walaupun secara genetik tidak bersambung, tapi secara rohaniah, semangat, inspirasi, beliau selalu mengawal kita semua yang muda-muda ini. Untuk itu sesungguhnya kafa bil mauti wa'idhan, cekap wafatipun Bapak menika cekap dados nasihat kita semua. Apa yang disampaikan oleh Pak Supri Lawau mewakili dari sebagian kecil saja dari apa yang sudah beliau rintis selama ini, yang apa sudah beliau perjuangkan selama ini. Menurut catatan kula piyambak, ini hanya kecil saja catatan yang menurut saya para kiai-kiai Aimatul Khususiyah langkung kathah cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang kang langkung saya. Bapak menika setelah saya simpulkan bertemu, berguru, bercengkrama dengan beliau selama 10 tahun, 11 tahun. Menurut saya visi Bapak itu adalah visinya Hadratus Syekh Romo Ki Ahmad Asrori Al-Syaqi radhiyallahu. Jadi apa yang selama ini dilakukan oleh Yai Hasanuddin itu adalah apa yang sebetulnya juga dikehendaki oleh guru kita Hadratus Syekh Romo Ki Ahmad Asrori Al-Syaqi radhiyallahu. Sehingga ketika tadi disampaikan bahwa dalam setiap perjuangan beliau ada inovasi-inovasi, ada pembaharuan-pembaharuan dalam berdakwah, dan itu sah di dalam Islam bahwa ketika suatu ajaran dan ajaran itu baik, maka untuk sampai kepada masyarakat itu perlu strategi-strategi, perlu dakwah. Saat ini jangan bayangno tiang nem-neman kados kula, apalagi yang sudah duduk di perguruan tinggi atau di sekolah umum, didhawuhi sepatus lenggah wiritan dzikir selama 3-4 jam, kira-kira kiat napa boten? Nah, Pak Hasil ini punya resep strategi yang sangat canggih saat itu. Bersama saya sama Gus Dida, ada kawan-kawan dari Jakarta, dari Surabaya, yang terus-menerus memberikan semangat kepada kita bahwa begini loh caranya. Sehingga alhamdulillah pergerakan-pergerakan utawi amaliyah-amaliyah di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, dan khususnya di pesantren itu bisa semarak, bahkan dulu sampai 600 perguruan tinggi. Sampai tahun 2012 menika saya mengenang nggih Gus nggih, Bapak mengajak kita ke Batam untuk merintis sama Yai Asep menika, Yai Abdul Khalik. Yang saat itu saya tidak tahu kalau Yai Asep menika kiai. Jadi ceritanya saya sama Gus Dida beliau kali Bapak dipun tempatkan di satu kamar. Di situ ada Yai Asep, Yai Abdul Khalik, kula Gus Dida. Dan kula tasik nembe jahiliyah, Pak. Nembe mlebet Islam al-khidmah. Terus saat itu diajak sama Gus Dida. Waktu masuk di kamar itu estu niki nyuwun pangapunten Yai Asep nggih. Kula PD mawon kasure namung kalih kula oleh Gus Dida niku tilem wonten nginggil. Nah, Yai Asep oleh Abdul Khalik menika sare wonten kandhang. Masya Allah. Begitu majelis wonten masjid napa nggih? Nggih, Batam menika lho, kula kaget. Yai Asep oleh Yai Abdul Khalik kok tengah jeng ngimami majelis ngono. Wah, dadi kiai iki. Masya Allah. Dan niku kula mboten wantun lan ampun-ampun malih Yai Asep niku.
Dan Pak Has mboten ndhawuhi kula, jadi itulah Bapak. Iku kados dawuhipun pematuripun Nabi Musa alaihi salam dumateng Nabi Khidir alaihi salam ketika berguru matur pertama kali hal attabi'uka ala an tu'allimani bima 'ulimta rusyda. Wahai Nabi Khidir, nyuwun izin kula badhe nderek panjenengan ala an tu'allimani supados panjenengan maringi piwucalan kang sae dumateng Allah bima 'ulimta rusyda supados kula angsal hidayah. Tafsir jalan menika rusda dimaknani al-hidayah. Kula angsal petunjuk nderek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat itu modal kita ingkang nem-neman saat itu ketika Dewi Bapak, ayo ke Batam, ayo ke Thailand, ayo ke Malaysia, ngrintis majelis di sana. Itu mboten wonten kalimat selain nggih. Mergo kula kemutan dawuhipun saking guru kula Rama Kyai Najib Zamzami saking Kediri, wis pokok melu al-khidmah ki yo melu kaya carane Nabi Musa kali Nabi Khidir. Sing penting nggih, penting nderek, baru kemudian nanti di jalan sampai bakal diparingi ilmu kali Allah Subhanahu wa taala. Bar niku kemudian insyaallah dipun paringi husnul khatimah. Amin Allahumma. Jadi yang saya rasakan visi beliau selama saya berkenalan dengan beliau, berjumpa, bersahabat, kalau dijadikan sebagai anak oleh beliau, visi beliau adalah visinya Hadratus Syekh, visinya Romo Ki Ahmad Asrori alaihissalam. Jadi tidak heran kalau setiap hari, setiap saat Bapak Hasanuddin, Mbah Kiai Hasanuddin selalu dan selalu WA, SMS dan terusnya. Ibu coba jenengan melampai kados niku, mboten karuan ya. Masyaallah. Mila karena Bapak punika remen dengan apapun yang dirintis oleh Hadratus Syekh. Beliau bekerja, berkhidmah, melestarikan bagaimana supaya rintisan-rintisan dari amaliyah-amaliyah perjuangan dari Romo Kyai Ahmad Asrori Al-Ishaqi menika subur dan lestari, bisa terus dinikmati oleh generasi penerus sampai ila yaumil qiyamah. Bahkan yang di Semarang kemarin saya dipun dawuhi kalian Pak Supri, di Pak Yai Jen, perjuangan Bapak di akhir hayat itu mencoba untuk menyatukan antara umara, pemerintah, ulama, baik punika ingkang nderek al-khidmah menawi boten nggih, wonten Nahdlatul Ulama, lan masyarakat luas yang lapisannya macam-macam. Umara, ulama, masyarakat bersatu dalam majelis ndongakno para sepuh bin sepuh wonten hall majelis-majelis yang ada di Kabupaten Semarang punika, itu merupakan percontohan Bapak Ibu sedaya bahwa al-khidmah iki ngono kuwi. Dan niki kula estu niki kula sinau dumateng kanca-kanca para kasepuhan wonten Kabupaten Semarang. Mugi-mugi mangke sak mangke saged nular wonten Yogyakarta. Amin Allahumma. Untuk itulah beliau terus mengkader, mencari kader-kader potensial, dan beliau yang saya ingat sangat jeli memilih kader-kader yang ke depan ini akan bisa menjadi orang yang akan menggerakkan organisasi. Koyo-koyo yang dipilih Pak Asli itu enggak mampu, tapi begitu ternyata menghadapi persoalan organisasi jamaiyah, oh ternyata ini ya mampu. Yang dipilih niku kadang-kadang yang pengapunten boten terkenal, tapi begitu dihadapkan pada tantangan organisasi, justru ini yang paling istiqomah. Nah ini butuh kejelian, butuh kepekaan dalam melihat generasi, dalam melihat kader, dan Bapak mulai dari di mana-mana yang saya rasakan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sampai di Thailand, sampai berapa ratus itu mahasiswa Pak.
yang disekolahkan di Indonesia semua menjadi kader-kader yang insya Allah akan meneruskan barisan yang dirintis oleh Hadratul Syekh Romoki Ahmad Asrori Al-Ishaqi melalui Jam'iyah Al-Khidmah. Pramila, saya kadang-kadang merasakan apa sih sebetulnya rahasia dari Bapak ini. Dan setelah saya survei pada para kiai-kiai, para habaib yang khos, gitu, ternyata Bapak itu punya jiwa yang sangat besar. Bapak itu pandai sekali mendinamiskan perbedaan-perbedaan sehingga munculnya itu adalah sesuatu yang indah. Bapak itu entengan. Kula niku nate matur, insyaallah ya Zuhri menika yang rawuh wonten Khalipun Kalasan nggih ya tahun 2018. Kula niku matur kalih Bapak menika mboten sowan, Pak. Namung WA. Bapak niki badhe hall wonten Kalasan yang kedua, kula estu nyuwun Bapak rawuh. Pikir kula ingkang rawuh nggih Bapak mawon. Ternyata beto rombongan. Pak Yayasan, Pak Idul Khair, itu diajak, Masya Allah. Niku menunjukkan apa? Bapak itu ingin membesarkan para kader-kader, para pejuang-pejuang yang saat itu betul kami memang butuh itu. Nah, Bapak betul hadir dengan para kiai-kiai, kaya ngopo majelis. Sementara kita di Jogja tasik bocah, dan cara mengenalkan ininya pun majelis ini kita nggak tahu caranya bagaimana. Dan Bapak dengan kebesaran hatinya membawa rombongan para kiai-kiai kasepuhan, ayo tak gede no hatimu, ayo majelis digawe majelis yang tenang, Masya Allah. Dan saya yakin apa yang dilakukan oleh Bapak ini juga dilakukan oleh guru beliau yang sangat beliau cintai, nggih menika Hadratul Syekh Romoki Ahmad Asrori Al-Ishaqi, sehingga kula sak rencang kita semua bisa merasakan bagaimana ketulusannya Yai saking simbah Kiai Hasan. Pripun tulusnya Yai Asrori, bagaimana kecerdasan Yai Asrori, bagaimana kebahagiaan cara beliau membesarkan jamaah, itu bisa betul-betul kita rasakan dari bagaimana Pak Has mendidik kita. Bahkan menika kula critakaken keranten nggih sampun Bapak sampun kapundhut. Suatu ketika masa-masa susah, saya ngantar Bapak naik motor ke terminal Jombor. Saat itu Bapak ngendika, Mas saya nanti malam harus ke Semarang, tolong saya diantar. Nggih. Kula derek nih beliau, dan beliau itu menceritakan inovasi-inovasi termasuk Chenghu, termasuk PMC dan seterusnya. Dan beliau ngendika gitu. Saya tanya, Bapak kayak ingkang panjenengan aturaken mriku terus pundi mriku? Memang Yai ngoten niku. Iya. Tadi malam Yai dawuh ngoten niku. Jadi ketika Bapak sare wonten Jogja menika didhawuhi Yai tentang begini Pak selangkahnya. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana tadi ketika Habib Umar ngendika ngoten mriku, kula meyakini 100% bahwa hubungan ruhaniah beliau dengan Hadratul Syekh punika abadi. Bukan hubungan formal, bukan, tapi itu hubungan ruhaniah yang tulus, dan itu diceritakan kepada kami, dan saya nggak berani cerita ini Pak. Dengan Mas Dida pun saya nggak, dan saya cerita malam ini dalam rangka tahadus binikmah bahwa
kita ini terutama Kabupaten Semarang panjenengan sedaya punika alhamdulillah dipun anugerahi seorang menurut saya waliun min auliyaillah keranten beliau mewarisi karomah kebiasaan para wali-wali injih punika entengan syafaqatan lil ummah yang menurut ummah bi ainir rahmah kewelasan yang insya Allah punika menawi kita yakini kita insya Allah badhe nyambung kepada guru-guru di atasnya Hadratus Syekh Romoyo Usman, Romoyo Ramli dan seterusnya sampai ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir testimoni yang kalau sakit catat wonten dalu punika Bapak punika pemberani. Bapak berani ngalah. Ketika banyak orang mensalahfahami beliau terhadap gerakan-gerakan beliau, ini yang luar biasa. Beliau berada di depan untuk mengatakan, "Nggih, kula sing salah." Beliau berani, padahal beliau orang besar, tapi tidak pernah merasa besar. Rintisan-rintisan beliau, majelis-majelis yang beliau rintis, jadi semua. Tapi beliau nggak pernah merasa bahwa ini adalah saya. Beliau selalu dawuh pada kita bahwa niki barokahipun Hadratus Syekh Romogi Ahmad Asrori. Ketika di Thailand, kita tahu saat itu ya, maksudnya itu ada tentara-tentara yang kita nggak boleh masuk, bahkan jangan pakai sarung. Lalu Habib Zain nggak bisa, Habib harus pakai sarung. Kita tetap maju dan bahas terus mati dina iki ya ora apa-apa sing penting iki mati dalam rangka perjuangan akhidmah. Kula nggih sanem sik manten anyar ya wedi wae. Ya Allah. Pasti dia nggih. Ya Allah. Itu ngendika ngoten. Wis ora apa-apa ya, tetap masuk. Nek pancen mati saiki mati dalam rangka perjuangan akhidmah. Ya Allah pengen mulih kula saat itu. Tapi nggak bisa wong satu ning Thailand sudah di depan pintu masuk. Jadi Bapak itu pemberani, berani ngalah, berani mengambil resiko terhadap keyakinan yang dia yakini benar, dan ini berasal dari guru beliau Hadratus Syekh Romogi Ahmad Asrori. Beliau adalah pejuang sejati, beliau adalah jenderal di Al-Khidmah ini. Jadi kalau panjenengan sami mulai pengen ngertos prototipe seorang murid yang estu, seorang jamaah yang bisa membesarkan hati jamaah, seorang pejuang yang betul-betul berada di depan untuk memperjuangkan prinsip-prinsip utama yang beliau perjuangkan dalam Al-Khidmah ini, maka kulo matur, menurut kulo Bapak menika merupakan tokoh yang bisa kita jadikan uswatun hasanah. Dan ini adalah jariah beliau, ini adalah perjuangan beliau, sehingga pada hari ini kita mendapatkan manfaat barokah dari beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau seperti halnya para guru-guru mengangkat derajat beliau. Habib Umar bin Hafid mengangkat derajat beliau. Beliau disandingkan dengan Hadratus Syekh Romogi Ahmad Asrori Al-Isaki, sehingga kita semuanya mendapatkan barokah dari beliau. Amin Allahumma. Terakhir kaula matur, memang Bapak secara zahir sudah tiada, dan seperti halnya Hadratus Syekh Romogi Ahmad Asrori secara zahir juga sudah tiada. Tapi monggo seperti yang dawuhkan Pak Supri tadi, kita sareng-sareng ya Bapak Ibu sedaya, para kiai-kiai menestu pimpinanipun para kiai-kiai, monggo majelis punika tinggalanipun Hadratus Syekh kita teruskan, kita lanjutkan. Kula niku teng Jogja niku nggih pun rasa nggih sami kalih teng mriki. Kadang-kadang ketika bergerak berjuang itu ya kadang-kadang disalahpahami juga oleh beberapa orang ya. Tapi nggih kula kemutan Bapak. Bapak diono ning kaya ngono wae tetep laku kok. Dan setelah saya pikir-pikir pancen ngoten niku perjuangan. Enggak ono entake kapan entake mengke nek pun sudah peluit panjang. Ibarat bal-balan itu ketika sudah dipeluit panjang baru sampai di ketok sampai ki husnul khotimah utawa mboten. Makane ampun berkecil hati, tetap kita besarkan hati kita,
kita nderek para kiai-kiai, para kasepuhan, Imam Khususi, nderek perjuangan itu Bapak. Catatan-catatan beliau saya punya Pak sejak tahun 2012 ketika yang diupload di Facebook itu Bapak nulis di WA sebelum diupload Mas Dida atau Bapak selalu kirim ke kami dan itu saya simpan rapi. Insya Allah mohon doanya mudah-mudahan suatu ketika nanti kita akan terbitkan sehingga sejarah Bapak Puniko tidak berhenti sampai di sini saja. Saya ingin sejarahnya Pak Has Puniko tidak berhenti di lesan, tapi harus ditulis bukan untuk kesombongan, betul. Ini sebagai uswatun hasanah karena dalam Al-Quran dan manakib semua adalah kisah perjuangan dan kisah perjuangan dari Hadratus Syekh, kisah perjuangan dari Romo Kiai Hasanuddin, perjuangan panjenengan semua. Insya Allah kalau ditulis generasi milenial, generasi yang akan datang akan menikmati itu sebagai bagian dari hadiah kita semuanya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa Ta'ala maringi kejembaran dumateng kita sedaya, kebahagiaan dumateng kita sedaya, keberkahan dumateng sedaya, barokahipun saking guru kita Romo Kiai Ahmad Asrori Alisagi radhiyallahu an, ugi barokah saking guru kita Simbah Kiai Haji Hasanuddin. Amin Allahumma amin. Idza hamalta ilal kubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa idza urita umura qaumin sa'atan fa'lam bi annaka ba'daha ma'zurun. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nyuwun pangapunten para habaib Gus Kevin menawi kawula matur kirang sopan, mugi-mugi saged dados ridho lan ikhlasipun sedaya. Allahumma fiq ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.